Ya, saya mau sharing sedikit tentang menurut saya apa sih kebiasaan buruk yang sering terjadi di dalam keluarga, dan kebiasaan buruk itu apa sih gitu ya. Kebiasaan buruk itu bisa buruk buat orang lain, tapi buat kita sendiri enggak gitu. Minimal tidak merasa. Bukan misalnya nih, kebiasaan menaruh barang sembarangan gitu. Buat orang lain, buat pasangan kita itu buruk, tapi buat kita tidak, karena itu kebiasaan kita. Jadi kadang-kadang itu kita memiliki kebiasaan buruk, kita nggak sadar. Kita memiliki kebiasaan buruk, kita nggak sadar. Nah, kebiasaan buruk itu apa? Di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah pasangan dengan pasangan suami istri, yang bisa dikatakan kebiasaan buruk adalah kebiasaan kita yang tadinya kita mungkin pikir itu tidak apa-apa, tapi mengganggu pasangan kita atau mengganggu orang lain. Nah, itu adalah sebuah kebiasaan buruk yang kita harus sadar bahwa kita harus mengubahnya. Ya, kadang ya seperti contoh aja, menaruh barang sembarangan. Buat kita nih, mungkin buat saya nih, nggak apa-apa lah. Wes itu udah dari dulu, dari sononya gitu tuh aku udah kebiasaan gini. Tapi mungkin buat pasangan kita, menaruh barang sembarangan itu membuat dia tidak nyaman, membuat dia terganggu. Nah, kita harus tahu bahwa itu kebiasaan buruk yang harus kita rubah, yang harus kita usahakan. Nah, itu. Yang kedua, kebiasaan buruk itu tidak muncul tiba-tiba seperti yang Pak Yus tadi sampaikan. Itu mungkin sudah ada sejak zaman dahulu, latar belakang keluarga, kebiasaan sejak kecil gitu ya. Nah, kadang itu pasangan suami istri gini, yang sering saya dengar, dulu tuh dia nggak seperti itu loh Bu, dia tuh dulu tidak seperti itu loh Kak, tapi sekarang ini ya sukanya ngomel terus. Kalau ngomel, misalnya kebiasaan ngomel seperti Pak Yus nih ya, kalau ngomong harus sampai mandes, kalau memberitahu harus sampai mandes. Contoh ngomel kok saya toh. Nah, memang kamu kok sukanya gitu. Nah, misalnya nih ya seperti itu. Dulu waktu pacaran nggak pernah baik-baik, oh ya, menyenangkan sekali. Tapi sekarang Bu, sekarang nih ya setelah menikah, dia itu memang menyiksa saya, dia maunya memang membuat saya jengkel terus. Saudara, bukan dia maunya sekarang. Sejak dulu tuh juga memang seperti itu, cuman dulu karena lagi pacaran ada maunya, disembunyikan ya, gitu ya. Lah. Tapi sebetulnya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi kalau kita lagi pacaran tuh yang ketahuan tuh cuma 10% gitu ya. Yang 90% di sini itu nanti keluarnya kalau sudah menikah gitu. Jadi yang belum menikah nih ya, denger ya. Jadi seperti itu gitu ya. Kebiasaan buruk yang mungkin kita tidak suka itu sebetulnya sudah ada dari zaman dulu. Jangan kita memang sengaja setelah saya jadi miliknya, dia sengaja marah-marahin saya dulu terus menerus. Enggak, memang mungkin dari dulu memang sukanya marah-marah, cuman lagi pacaran masih jaga image jaga image sama dengan dirimu kan? Ya. Jawab yang jujur. Ya itu dirimu sendirilah ya. Jangan menjaga image ya. Semua jaga image ketika pacaran ya. Begitu. Kemudian hal yang selanjutnya, jika kita menyadari seperti yang tadi Pak Yus katakan, ada kebiasaan yang mengganggu orang lain dan membuat tidak nyaman, belajar untuk kita berubah. Kesadaran kita adalah awal yang baik. Ketika kita menyadari, oh iya ternyata aku nih orangnya, misalnya seperti yang Pak Yus tadi bilang, saya sukanya mencueki mengabaikan kehadirannya dia dan sibuk sendiri dengan HP saya gitu. Itu saya sadari, dan kalau kita menyadarinya, baiklah untuk kita belajar untuk berubah. Kadang-kadang saya nggak ingat gitu, tapi ketika saya ingat, oh ya tak taruh gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ingat ya diingatkan gitu. Betul ya Pak? Betul. Sering lupanya tapi. Ya.
Kemudian hal yang selanjutnya, jika ada pasangan kita melakukannya hal yang buruk seperti yang Pak Yusuf juga sudah sampaikan, yang kita tidak sukai, ketika kita menegur, jangan kita berkata-kata dengan kasar, tapi berkata-katalah dengan lemah lembut. Tetap karena kelemah lembutan itu akan membawa damai, kelemah lembutan itu akan membawa perubahan. Ketika kita lemah lembut, pasti akan ada perubahan. Tapi ketika kita kasar, ketika kita marah-marah, itu tidak akan terjadi perubahan, malah yang terjadi percekcokan. Saat kita tahu bahwa pasangan kita melakukan hal-hal yang kita tidak sukai dan kita sudah berkatakan, jangan kita seperti yang Pak Isa dikatakan juga, minta dia berubah cepet-cepet, itu nggak bisa. Seperti balik telapak tangan gitu langsung, nggak bisa. Kita mesti ada proses-proses yang kita harus jalani bersama-sama, dan kita mesti sadar bahwa kita juga tidak baik dan kita juga tidak bisa seperti membalikan tangan untuk berubah. Jadi kita semuanya sadar kita mau ada di dalam proses itu untuk menjadi lebih baik, untuk meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Kemudian yang terakhir ini yang saya pikir perlu ya, jangan pernah berpikir saya itu yang terbaik, dia buruk. Aku ini baik, keturunan orang-orang baik, tapi suamiku, istriku, orang memang gitu, kasar, tidak mau berubah, jelek gitu. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, pasti tidak akan ada jalan keluar. Pasti yang terjadi adalah deadlock. Saya pernah bertemu dengan seseorang, itu loh Bu, jelek sekali, dia tuh tidak mau berubah. Saya ini ya sudah baik Bu, sudah berubah gini. Tak pikir lah, nak kowe ngalem awakmu dhewe. Kalau mengalem apa bahasa Indonesia? Memuji diri sendiri. Ya nggak ada yang baik di orang lain. Jadi kita mesti terbuka mata kita, jangan berpikir bahwa kita itu baik sendiri, orang lain, pasangan kita, anak-anak kita itu yang buruk. Jangan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti jangan berpikir untuk kita menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang baik. Itu pasti akan jadinya deadlock. Nggak akan bisa. Saudara konseling dengan 1000 konselor pun, kalau pemikiran kita seperti itu, tidak akan bisa menjadi baik. Itu saja. Baik, jadi sekali lagi masing-masing dari kita harus mencoba menyadari apa kebiasaan saya yang itu membuat tidak nyaman pasangan kita. Dan kita harus dengan kesadaran diri. Dengan kesadaran diri, kadang-kadang kita perlu mengakui, kadang-kadang kita perlu minta maaf, lalu berupaya untuk mengurangi intensitasnya, bahkan kita bisa meminta kepada pasangan kita, kalau aku kelewatan, kamu tegur ya, aku mencoba memperbaiki diri. Artinya kita tidak ingin lalu menyakiti orang yang kita kasihi, menyakiti akan pasangan hidup kita. Nah, jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah coba teliti, apakah ada kebiasaan kita. Biasanya sih pasti ada, hanya tinggal banyak atau sedikit, sering atau tidak. Ya, kebiasaan kita yang membuat pasangan kita itu lalu jadi bad mood. Jadi tidak senang, sekecil apapun coba cermati, lalu jangan mengeraskan hati, jangan menyombongkan diri, jangan merasa benar, jangan malah jadikan itu kebanggaan. Berubahlah untuk pasangan kita. Nah, itu dari pihak kita. Nah, kalau pasangan kita melakukan hal yang tidak menyenangkan kita, sebaliknya respon kita harus seperti apa? Apakah kita harus langsung marah, kita langsung harus teriak-teriak dan sebagainya? Jangan. Ya, ketika pasangan kita didapati melakukan hal yang tidak menyenangkan, kita harus tenang. Di sisi yang lain kita memperbaiki diri,
Jangan lalu kita menuntut orang lain juga memperbaiki dirinya secepat atau sebaik kita barangkali ya. Tapi kalau pasangan kita masih belum bisa memperbaiki diri, respon kita jangan negatif. Kita tenang, ya sudah. Kalau dia menaruh barang sembarangan, ya sudah, saya betulkan. Ya, saya betulkan. Tidak ada jeleknya berkorban untuk pasangan kita. Anehnya adalah kadang-kadang orang mau berkorban untuk orang lain, ya. Mau berkorban untuk orang lain, tapi terhadap orang yang pasangan hidup kita, belahan jiwa kita, orang yang kita kasihi, kita malah tidak mau berkorban. Ya, kepada tetangga kita lampunya mati, kita gantikan itu, serumah diganti semuanya misalkan. Gantian istri minta difoto aja males. Ya, gantian istri, Pak ini Bapak ya, ini lampu dapur mati, ya udah nanti aku baru sibuk. Tapi kadang-kadang kita dengan orang lain kita lebih ringan tangan, kita lebih mudah membantu. Tapi dengan keluarga sendiri acap kali kita, ya mungkin karena sudah terbiasa, mungkin karena kita sudah kehilangan penghargaan, lalu kita mengabaikan semuanya. Jadi janganlah berespon negatif, lalu juga jangan dibalas. Oh, kamu begitu ya, iya tak balas ini. Nah, kita bukan film balas dendam. Ini bukan film balas dendam. Ya tidak, kita harus ibaratnya begini nih, membalas yang jahat dengan yang baik. Kemudian komunikasikan. Komunikasi, cari waktu yang tepat lalu komunikasi, bicarakan baik-baik. Jangan ketika kita membicarakan mau menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah yang baru, ya. Kemudian yang terakhir, setelah ini kita akan jawab pertanyaan adalah pernikahan itu adalah proses penyesuaian seumur hidup. Zaman berkembang, kebiasaan berkembang. Ya, dulu tidak pernah tiba-tiba pandemi punya kebiasaan baru, mainan sepeda misalkan, ya, sepeda tiap hari. Nah, kadang-kadang dengan seiring zaman tuh kebiasaan berkembang. Dulu istri suka masak. Ya, setelah punya HP sekarang suka nonton orang masak, tapi tidak masak. Ya, dulu suka masak, setelah sekarang punya HP sukanya nonton orang masak, tapi tidak masak. Jadi waktu berkembang. Jadi karena itulah pernikahan adalah penyesuaian diri seumur hidup. Dan jadikan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Lupa kalau begitu kan menyengsarakan, tidak. Asal kita lakukan dengan rela, dengan ikhlas, dengan tulus. Saya percaya kok ya, keluarga yang samawa itu sangat mungkin terjadi. Dan saya berharap ya hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, keluarga kita akan jauh lebih baik dan jauh lebih harmonis.